Bentaran. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain juga bergabung dulu ya. Kita tunggu sekitar 5 menit. Monggo. Pripun, Mbak? Apa periksa? Nah, iya.
Ya, sambil menunggu teman yang lain, mungkin kita mulai perlahan-lahan ya. Nanti juga Zoom-nya akan ada rekaman yang juga diupload di kanal YouTube. Jadi nanti untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti dari awal atau menyusul, tetap bisa melihat tayangan ulang dari kegiatan ini. Seperti itu. Ya, selamat datang kepada rekan-rekan teman-teman mahasiswa semua. Pada kesempatan malam hari ini, di sini saya mewakili tim panitia KKN Universitas IFET. Kita akan melakukan penyampaian dari panduan terutama untuk penulisan laporan. Ya, di sini buku pedomannya juga sudah saya share ke dalam grup ya, grup teman-teman. Ini sudah cukup berbeda, jadi mungkin kalau teman-teman memiliki panduan dari yang tahun kemarin, di sini sedikit ada perbedaan dan juga lebih sederhana ya daripada yang tahun kemarin. Mungkin untuk bagian awalnya ini hanya tentang kaidah-kaidah dari KKN ya, seperti itu. Bisa dibaca sendiri. Kita akan langsung masuk ke dalam bagian format. Akan masuk ke dalam format. Ya, format di sini itu mulai dari halaman 42 ya. Jadi halaman 42 itu mulai kita membahas mengenai panduan penulisannya dari laporan akhir kelompok seperti itu. Di sini untuk format yang melaksanakan KKN mandiri secara individu dan juga melaksanakan KKN secara reguler itu kurang lebih sama. Seperti itu ya. Jadi yang di dalamnya isinya ada sistematika, isi, kemudian pengesahan, kemudian ketentuannya sama. Yang berbeda mungkin kalau yang mandirinya itu di tempat kerja yang bertanda tangan nanti bukan kepala desa atau kepala kelurahannya, tetapi itu adalah yang menjadi supervisor Anda selama pelaksanaan KKN. Mungkin bisa dari pimpinan tempat kerjanya atau mungkin dari bagian HRD-nya. Seperti itu dia yang bertanda tangan nanti pada pengesahan. Kemudian jumlah halamannya ya minimal itu 30 halaman, spasinya 1,5, fontnya juga menggunakan Times New Roman, size-nya 11 seperti itu. Kemudian jenis kertasnya nanti halamannya adalah A4. Di sini ada kata-kata 70 gram. Sebenarnya juga saya sampaikan bahwa kita LPPM nanti menerimanya itu bukan berupa hard copy ya, tetapi soft copy saja. Jadi tapi kalau misalkan mau dicetak ya silakan nanti bisa menggunakan kertas yang 70 gram saja. Kemudian nanti kalau mau dicetak ya berarti ada halaman sampul depannya yang menggunakan warna merah seperti itu. Tetapi kalau yang di soft copy ya pakainya yang putih saja tidak apa-apa. Kemudian jumlah eksemplarnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan desanya itu minta ya berarti 1. Kalau misalkan desanya tidak minta ya berarti tidak. Kemudian untuk beberapa lokasi tertentu itu ada yang kami izinnya itu sampai Bapeda, terutama yang daerah luar kota Semarang. Oleh karena itu biasanya Bapeda itu dia akan meminta hard copy laporan juga seperti itu. Jadi untuk yang KKN reguler tetapi di luar kota Semarang itu membutuhkan cetak 1 untuk nanti diberikan kepada Bapedanya seperti itu. Jadi misalkan yang pelaksanaannya berada di Magelang, kemudian yang Boyolali seperti itu nanti ditambah lagi ya ngeprintnya itu adalah
satu untuk Bapeda juga. Kemudian waktu penyerahannya itu adalah dihitung paling lambat 14 hari setelah penarikan seperti itu. Jadi harapannya sudah masuk. Dan kalau sampai batas tersebut masih tidak masuk-masuk juga ya kami dari pihak panitia tidak akan mencetakkan sertifikat KKN teman-teman seperti itu. Jadi kalau misalkan belum mengumpulkan laporan ya berarti tidak bisa dapat sertifikat KKN. Ya, kita mulai masuk ke bagian sistematikanya. Ya, diawali dengan halaman judul, kemudian dilanjutkan dengan halaman pengesahan. Di bawah ada format lampirannya juga. Kemudian diikuti dengan kata pengantar, kemudian harus ada daftar isi dan juga daftar tabel seperti itu. Kemudian bab 1 pendahuluan isinya adalah yang pertama adalah latar belakang ya. Di sini juga sudah dijelaskan isinya berupa uraian ringkas mengenai profil, kondisi real masyarakat dan seterusnya. Kemudian rumusan permasalahannya berarti adalah permasalahan-permasalahan yang rencananya itu akan diselesaikan ya atau yang terselesaikan oleh teman-teman KKN seperti itu. Dan juga permasalahan-permasalahan yang belum disentuh juga dimasukkan. Jadi ini adalah permasalahan umum yang ada di daerah seperti itu. Jadi misalkan ada yang daerahnya itu tidak ada Karang Taruna misalkan seperti itu. Walaupun Anda tidak membuat program kerja untuk mengadakan Karang Taruna, yaitu tetap dimasukkan ke dalam rumusan permasalahan juga seperti itu. Selanjutnya maksud dan tujuan. Kemudian rumusan maksud dan tujuan ini kan dicapai secara spesifik ya, yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan KKN selesai. Jadi intinya apa? Maksud dan tujuannya ini harus ada kaitannya dengan nanti mengenai program kerja yang dilaksanakan seperti itu. Kemudian dapat disampaikan pula di sini nanti manfaat-manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan terhadap khalayak atau targetnya. Jadi atau kondisi setelah KKN-nya selesai. Ya, setelah itu di bagian 2 ada bab 2-nya ya, gambaran umum lokasi KKN-nya. Ini ada secara singkatnya, kondisi geografis, demografis, kondisi sosial budaya, dan ekonomi. Ini juga harus diuraikan juga secara jelas seperti itu. Kalau yang KKN-nya berada di tempat kerja ya, KKN mandiri yang berada di tempat kerja ya berarti adalah secara singkat dari tempat kerjanya. Kondisi geografis tempat kerjanya seperti apa, kemudian kondisi demografis berarti dari sisi pegawainya ya seperti apa, kemudian kondisi sosial budayanya juga seperti apa. Jadi kurang lebih sama lah antara yang melaksanakan KKN mandiri di tempat kerja dan juga yang reguler. Itu sama-sama harus mencantumkan seperti ini. Seperti itu. Besok udah masak-masak. Kemudian pada bab 3 pelaksanaan program kerja di sini akan diisikan dengan poin-poin dari program kerja yang teman-teman laksanakan seperti itu. Kemudian yang pertama itu ada di program kerja yang pertama itu berupa subbab ya. Jadi setelah bab 3 yang bab 1 itu adalah judul programnya apa seperti itu. Kemudian di dalam setiap uraian ini harus ada latar belakangnya, ya isinya urusan permasalahan yang ada di masyarakat yang akan diselesaikan dengan program ini. Ya, jadi latar belakang itu harus berkaitan dengan programnya. Seperti itu. Kemudian tujuannya, poin-poin yang tujuan dari pelaksanaan program ini dia tentu penulisannya berkaitan dengan latar belakang. Seperti itu. Misalkan di latar belakang diuraikan bahwa di kondisi masyarakat itu belum banyak yang menggunakan atau belum memiliki akun YouTube misalkan seperti itu. Ya, berarti tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya masyarakat dapat memahami manfaat memiliki akun YouTube misalkan seperti itu. Kemudian strategi dan pendekatan yang digunakan itu berarti adalah bagaimana cara teman-teman untuk menyelesaikan ya permasalahan yang ada di latar belakang dan juga cara untuk mencapai tujuan seperti itu. Ya. Kemudian faktor pendukung dan penghambat ini berarti di dalam melaksanakan kegiatan ditulis saja faktor-faktor apa yang menjadi pendukung terselenggaranya, kemudian faktor-faktor apa yang menjadi penghambat terselenggaranya. Misalkan tadi tentang pelatihan pembuatan akun YouTube, faktor pendukungnya adalah banyak masyarakat
yang sudah mengetahui tentang YouTube, misalkan seperti itu. Tapi penghambatnya apa? Penghambatnya adalah misalkan belum banyak masyarakat yang memiliki email, ya itu kan berkaitan ya, soalnya kalau kita daftar akun YouTube kan harus punya email, misalkan seperti itu. Ya itu ditulis saja faktor mendukung dan penghambatnya, kemudian hasil yang dicapai seperti apa. Ya harus disampaikan secara jelas dan kuantitatif hasil yang dicapai selama pelaksanaan, seperti itu, program yang direncanakan seperti itu. Dan di hasil juga nanti diberi dokumentasi seperti itu. Ya, itu untuk satu program ya. Jadi di dalam satu program itu harus ada latar belakang, tujuan, strategi, dan pendekatan yang digunakan, faktor pendukung, serta hasil yang dicapai. Kemudian nomor 2, ya berarti program yang kedua apa? Seperti itu. Kemudian yang dituliskan di sini itu adalah minimal, itu adalah sejumlah dengan anggotanya. Jadi kalau yang anggotanya 8 ya berarti ada minimal 8 program yang dianalisis seperti ini. Pak, berarti program sisanya enggak dianalisis. Misalkan kami satu kelompok 8 orang, tetapi programnya ada 10. Ya, yang dianalisis cukup 8, tetapi yang 2 nanti masuk ke bab belakang. Nanti ada yang namanya dokumentasi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang bab 2-nya, yang bagian keduanya juga sama ya. Jadi sama, judul program keduanya, latar belakang, tujuan, strategi, faktor, dan hasil, dan seterusnya. Kemudian di akhir itu adalah bagian penutup, kesimpulan. Jadi sini dikemukakan secara singkat dan jelas kesimpulan yang diambil dari proses pelaksanaan KKN. Dan terakhir nanti ada saran, seperti itu. Kemudian di sini kita kembali lagi, di bagian latar belakang ini itu sebaiknya bisa digunakan untuk mempermudah penulisan latar belakang pada bagian pendahuluan, seperti itu. Jadi bisa teman-teman merangkaikan dari kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf yang ada di latar belakang untuk setiap program, itu bisa digabung jadi satu menjadi latar belakang yang utama, seperti itu. Tetapi tentu dengan memperhatikan kohesi dan koherensinya, jangan sampai cuma sekedar di copy, disusun saja, tetapi antar paragrafnya tidak nyambung gitu. Ya, jadi bisa latar belakang di sini itu berisi dari latar belakang yang berada di dalam program. Ya, jadi memang biasanya yang bagian latar belakang ini dia panjang. Soalnya selain permasalahan yang diselesaikan, juga ada permasalahan-permasalahan yang tidak diselesaikan. Seperti itu. Ya, selanjutnya pada bagian penutup sudah tadi, kemudian lampiran yang harus disertakan apa? Lampiran-lampiran yang ada di dalam laporan teman-teman nanti, itu yang pertama ada peta desanya ya. Ini kalau saya yakin cari di internet juga sudah banyak. Nah, kemudian lampiran bagian kedua adalah program kerjanya. Yang ketiga itu dokumentasi kegiatan. Seperti itu. Nanti akan disampaikan tiap-tiap isi lampiran ini di bagian bawah. Pertama ini contoh ya, contoh dari format sampulnya. Ya, laporan kegiatan masa KKN, Universitas, seperti itu. Kemudian desa kelurahannya mana, kecamatan mana, kabupaten kota mana. Kalau yang misalkan berada atau KKN-nya di tempat kerja, berarti di atasnya sini ada tambahan ya, kantornya seperti itu. Nah, kantor atau lokasinya seperti ya diberi saja lokasi, kemudian kantor mana. Tapi tetap ada desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kotanya ada. Ya, ini sama, disusun oleh diisi siapa. Kemudian di sini sama, kemudian tahunnya berarti adalah tahun 2024 seperti itu. Dan di sini adalah lampiran format bagian pengesahan ya, pengesahan sama. Contohnya seperti ini. Ya, di sini disahkan oleh kepala desa kelurahan, kemudian juga ada dosen pembimbingnya siapa, seperti itu. Ya, jadi yang tanda tangan cukup 2 saja tidak apa-apa. Ya, ini juga sama, kalau yang di tempat kerja berarti di atas ada lokasi, seperti itu. Kemudian yang pertama ya, kita ke bagian lampiran program kerja mahasiswa KKN UAS IFET Semarang. Isi dari lampiran bagian kedua ini apa saja? Di sini ada yang pertama itu adalah lembar validasi daftar kehadiran dari mahasiswa.
Seperti itu. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk ketika penyelenggaraan program. Seperti itu. Jadi misalkan program apa seperti itu. Ya, ditulis hari tanggal programnya apa, kegiatannya apa, kemudian ada tanda tangan dari koordinator. Koordinator ini apa? Koordinator adalah dari ketua kelompoknya, seperti itu. Jadi ini lembar ini ya dibuat untuk setiap mahasiswa. Mahasiswa satu lembar. Jadi yang kalau kelompoknya isinya 8 ya lembar ini ada 8 karena di sini masing-masing mahasiswa satu ya namanya siapa, NPM-nya berapa, dari prodi mana, seperti itu. Kemudian ketika kegiatan apa itu tanggal berapa, tanda tangan dari koordinator. Ya. Di sini daftarnya bisa panjang ya tergantung dari jenis kegiatannya. Nanti misalkan memang mahasiswa tidak hadir ya berarti tidak dimasukkan seperti itu. Jadi Anda hadirnya pada kegiatan apa saja ya. Yang mengesahkan adalah koordinator yang bertanda tangan mengetahuinya itu adalah ketua kelompoknya. Kemudian di sini adalah kepala desa atau lurah sebagai pengesah. Kalau yang KKN-nya mandiri individu, ya berarti di sini hanya ada satu lembar saja kegiatan dimasukkan semua yang tanda tangan ya berarti dia sendiri seperti itu. Ya, kemudian yang bagian 2 format program kerja di sini berisi dari daftar seluruh program kerja yang dilaksanakan, termasuk yang tidak menjadi bahasan pada bab 2 tadi, maaf bab 3 tadi. Jadi semuanya dimasukkan ke sini, kegiatannya apa saja yang dilaksanakan. Ya. Di sini ada bagian analisis situasi, masalah, jenis kegiatan, tujuan, sasaran, target, dan juga yang menjadi penanggung jawab itu siapa. Karena ini kelompok, berarti satu kelompok hanya membuat satu. Ya. Kemudian di sini ada analisis situasi, realitas, dan ideal. Itu maksudnya apa? Realitas itu berarti adalah latar belakangnya ya. Misalnya di sini pelatihan YouTube. Realitasnya apa yang terjadi? Banyak masyarakat tidak punya akun YouTube. Idealnya apa? Masyarakat memiliki akun YouTube. Berarti ini adalah tujuannya. Ya, ini latar belakang. Ini adalah tujuan. Nah, kemudian permasalahannya apa? Lah, permasalahan ini biasanya berkaitan dengan realitas. Jadi bisa jadi juga latar belakang dibagi menjadi 2, keadaan dan penyebabnya. Kemudian di sini ada kolom jenis kegiatan. Jenis kegiatan itu berarti itu kegiatan tersebut masuk kepada poin yang mana. Karena kegiatan kita kan jenisnya ada 4 ya. Ada yang dari tema literasi online, tema kebencanaan, kemudian sesuai dengan prodi, dan juga yang terakhir adalah sesuai dengan kebutuhan lokasi. Seperti itu. Kegiatan sama, mungkin beda kelompok jenis kegiatannya bisa berbeda. Aturan misalkan pelatihan YouTube. Kalau misalkan kelompoknya itu ada yang dari program studi yang berhubungan dengan IT ya, misalnya dari pendidikan TI atau dari sistem teknologi informasi atau bisnis digital, itu bisa berarti jenis kegiatannya berasal dari kegiatan sesuai dengan program studi ya, itu bisa masuk. Atau mungkin kalau nggak ada hubungannya sama sekali, tetapi teman-teman sudah melaksanakan kegiatan literasi online, bisa jadi itu masuk ke dalam kebutuhan lokasi ya. Misalkan karena yang meminta itu adalah dari kelurahan, misalkan seperti itu. Jadi dia masuk ke dalam jenis kegiatannya adalah yang kebutuhan lokasi. Ya. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuannya itu berarti berkaitan dengan idealnya yang ingin kita capai itu apa. Kemudian sasaran ini berarti adalah peserta dari kegiatan kita ya. Misalkan di sini warga desa seperti. Kemudian targetnya apa? Targetnya berarti ada kaitan antara peserta dan juga tujuan. Ya. Seperti misalkan targetnya adalah warga memahami pentingnya akun YouTube seperti itu. Kemudian waktu pelaksanaannya itu misalnya kalau di sini kegiatannya pelatihan rutin ya selama 2 minggu ya berarti yang diberi blok warna hitam adalah minggu pertama dan minggu kedua seperti itu. Kemudian misalkan ada keterangan tambahan ya dimasukkan ke dalam bagian keterangan. Bila nggak ada ya berarti tidak perlu. Chandra nggak dengar. Halo? Ya jadi Tadi nggak dengar. ya agak putus-putus ya. Oke, kemudian yang mengesahkan bagian ini siapa? Mengesahkan juga sama ya DPL dan juga kepala desa atau lurahnya. Jadi ini cukup dibuat satu kelompok satu ya format program kerja
Tetapi di sini semuanya masuk kegiatan KKN, semuanya masuk ke sini. Seperti itu. Ya, di sini juga ada panduannya ya. Nanti juga bisa dibaca kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini ada format catatan harian kelompok. Ini adalah format catatan kelompok mahasiswa KKN Desa Kelurahan. Ini berarti semuanya satu kelompok hanya satu juga, seperti itu. Ini di sini itu adalah penjabaran dari pelaksanaan program yang di atas ya. Misalkan kita tadi pelatihan YouTube kan kita nggak langsung ya, langsung instan programnya jadi kan tidak, tetapi ada rapat persiapan, kemudian ada surveinya dulu ya, di sini survei perizinan, kemudian rapat persiapan, kemudian pelaksanaan misalnya seperti itu. Ya, di sini waktu mulainya kapan? Misalkan untuk yang perizinan ini mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 2 ya, karena hanya 1 hari. Seperti itu. Kemudian yang bertanggung jawab atau yang mengerjakan itu siapa? Ditulis di sini. Kemudian kegiatannya apa? Kemudian hasil yang dicapai. Ini pasti hasilnya akan naik ya. Misalkan ketika survei itu berarti cuma 15%. Ketika perizinan berarti 30%, persiapan 50%, pelaksanaan 100%. Kemudian biaya yang digunakan berapa itu juga ditulis. Kemudian keterangannya ini diisi dengan nama programnya ya. Jadi kalau ini masuk dalam program pelatihan YouTube ya berarti masuk ke dalam maaf tulisannya di sini adalah pelatihan YouTube seperti itu. Jadi ini adalah nama programnya. Dan begitu seterusnya. Di sini nanti yang bertanda tangan itu cukup ketua kelompoknya saja. Ya, enggak sampai lurah enggak apa-apa, cukup ketua kelompoknya saja yang bertanda tangan. Ini nanti juga kemungkinan besar panjang sampai banyak seperti itu. Ya, ini panduan pengisiannya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini ada yang namanya format laporan mingguan. Format laporan mingguan ini adalah dibuat per minggu. Jadi kalau KKN kita adalah 6 minggu ya berarti ada 6 lembar ini. Ya, tadi misalkan di bagian atas itu untuk pelatihan YouTube pada minggu pertama itu tahap survei, tetapi untuk proker yang lain itu minggu pertama kegiatannya masih tahap izin, mungkin proker yang lain tahapnya adalah di tahap persiapan. Yaitu berarti adalah apa? Ini adalah sebuah vertical slice ya dari kegiatan dalam minggu tersebut. Ya, jadi dalam 1 minggu, misalkan dalam 1 minggu ada 2 program yang berjalan paralel ya. Misalkan pelatihan YouTube dan seminar kebencanaan. Ya, di sini ditulis hasil yang dicapai berapa persen, 15%. Kemajuannya berarti berapa persen. Ini kemajuan adalah hasil yang dicapai pada minggu ini ditambah hasil yang dicapai pada minggu sebelumnya. Seperti itu. Ya misalkan seminar kebencanaan ya ini sudah masuk tahap survei perizinan. Misalkan pada minggu kedua yang kemarin sudah survei misalkan 15%, kemudian perizinan 10%, berarti hasil yang dicapainya sudah 25%. Ya, kemajuan berarti selisihnya adalah 10% dari yang minggu sebelumnya. Jadi ini nanti ada lembarnya itu sesuai dengan jumlah minggu KKN teman-teman. Pak, misalkan yang minggu terakhir itu sudah tidak ada kegiatan berarti kosong, Pak. Ya enggak. Kan ada juga kegiatan menulis laporan ya, persiapan laporan, penyusunan dokumentasi kayak gitu kan banyak. Itu bisa dimasukkan. Ya. Kalau ini kegiatan mingguan yang bertanda tangan nanti adalah ketua kelompok ya, koordinator desa dan juga lurahnya. Seperti itu. Ya, kalau mingguan ini karena enggak terlalu panjang seperti itu mungkin jumlahnya juga hanya sesuai dengan jumlahnya hanya nanti sesuai dengan jumlah dari minggu KKN-nya. Seperti itu. Ini panduan pengisiannya kurang lebih sama. Nah, kemudian ini adalah metrik dari pelaksanaan kegiatan KKN. Bisa jadi ini adalah representasi dari kegiatan mingguan. Jadi dibuat seperti ini. Pelatihan YouTube mulainya kapan, selesainya kapan. Kemudian program ini mulainya kapan, selesainya kapan. Mulainya kapan, selesai kapan. Nanti yang bertanda tangan di sini 3 ya. Lurah, kepala desa, koordinator mahasiswa atau ketua kelompok, kemudian juga dosen pembimbing lapangan. Ini juga bertanda tangan.
Ya. Oh ya, satu hal yang perlu teman-teman ingat ketika minta tanda tangan pastikan juga nanti namanya juga ditulis gitu ya. Jadi nggak cuma tanda tangan saja, tetapi juga namanya ditulis. Misalkan Pak Lurah nggak sempat nulis nama ya nanti teman-teman bantu nuliskan kalau sudah ditandatangani. Lebih bagus lagi kalau ini diketik namanya. Seperti itu. Ya. Ya, selanjutnya ini adalah buku catatan dosen mahasiswa. Ya, ini adalah buku catatan dari kegiatan yang dilakukan bimbingan dari dosen dan juga monitoring masuk ke sini. Seperti itu. Ya, jadi misalkan ada ketika hari pertama penerjunan itu kan DPL sempat melaksanakan briefing seperti itu ya, itu juga boleh ditulis di sini. Jadi pas hari apa, jam berapa, dosen pembimbing lapangannya ya siapa, materinya misalkan bimbingan awal seperti itu. Ada kolom tanda tangan. Kemudian yang kedua misalkan yang lokasinya dimonitoringi berarti tanggal berapa, jam berapa, kemudian petugas monitornya siapa, kemudian kegiatannya berarti monitoring seperti itu. Tapi tanda tangannya untuk yang monitoring boleh dikosongi seperti itu. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ini ada panduannya juga, sama sudah saya sampaikan. Ya, kemudian di bagian akhir ini adalah penilaian ya dari kegiatan KKN dari teman-teman. Di sini dari panitia itu mengambil porsinya adalah 20%, dari kepala desa kelurahan itu 40%, dari DPL itu adalah 40%, yang nanti di total menjadi 100%. Panitia itu adalah ketika pembekalan kemarin itu 10%. Kemudian penilaian individu itu ada form nilai N1 nanti di bawah ada. Itu adalah dari dosen pembimbing lapangan, porsinya 40%. Kemudian form kinerja mahasiswa itu nanti di bawah juga ada. Itu sebesar 40%. Dan yang terakhir itu adalah form penilaian laporan. Itu porsinya juga 10%, yang nanti di total menjadi 100%. Kita lihat form yang pertama. Ini tulisannya harusnya bukan format buku catatan dosen mahasiswa, tapi form nilai individu ya. Ini salah tulis. Ini form nilai individu. Ini yang menulis atau yang mengisi itu nanti adalah apa namanya dosen pembimbing lapangan seperti itu. Jadi desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota, nama DPL-nya siapa. Kemudian di sini di list yang ya kalau beranggota ya berarti anggotanya berapa. Kalau yang individu ya berarti cuma ada satu ya, NPM berapa, prodi berapa, kemudian nilainya nanti yang mengisi itu tentu adalah DPL-nya. Seperti itu. Diisinya di sini adalah dalam rank 1 sampai dengan 100. Jadi nanti ketika pihak panitia mengolah nilai itu biar gampang. Kalau pakai angka nanti susah. Nanti minta tolong kepada teman-teman ketika memintakan nilai lembar ini kepada apa namanya DPL, disampaikan bahwa nanti pemberian nilainya ranknya adalah 1 sampai dengan 100 seperti itu. Kemudian di sini adalah penilaian dari kegiatan KKN. Ya, di sini ada indikatornya ada 5: kehadiran, disiplin, kerjasama, penghayatan, dan pelaksanaan program kerja. Kehadirannya itu ya berarti ketika dia rajin ikut dalam kegiatan KKN atau tidak, seperti itu. Diberi nilai untuk 1 sampai dengan 100 juga. Misalkan ada keterangan tambahan, diisi dalam keterangan tambahan. Ini nanti yang mengisi siapa? Yang mengisi itu adalah petugas kelurahan atau desa setempat yang sering berkoordinasi dengan teman-teman. Jadi tidak harus kepala desanya, walaupun nanti kepala desa yang bertanda tangan. Ya, biasanya itu kan untuk yang memantau langsung kegiatan KKN teman-teman itu biasanya belum tentu kepala desanya. Kadang minta tolong diwakilkan Pak Cariknya atau mungkin subbagian pembangunan apa subbagian pemerintahan gitu ya, stafnya siapa, itu nanti yang dimintai nilai 1 sampai 100. Ya, kalau disiplin berarti kepatuhan terhadap kewajiban KKN. Kemudian kerjasama berarti kemampuan mengadakan kerjasama antara mahasiswa, mengadakan kerjasama mahasiswa dan pejabat, mahasiswa dengan muka masyarakat, dan mahasiswa dengan anggota masyarakat seperti itu. Penghayatan berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi situasi lingkungan KKN. Ya. Kemudian pelaksanaan program kerja, kemampuan
atau keberhasilan memanfaatkan dan menggali potensi seperti itu, dan menyelesaikan masalah. Ini nanti yang menilai itu sekali lagi saya ulangi adalah petugas desa atau kelurahan yang menjadi pengawas langsung, teman-teman. Kalau yang mandiri individu di kantor ya berarti petugas kantor yang jadi pengawasnya Anda. Itu nanti yang memberi nilai. Kemudian dalam meminta nilai ini ya jangan sampai saya mendengar ada tentang intimidasi terhadap pegawai kelurahan atau desa. Karena nanti kalau misalkan teman-teman jadi ternyata ada laporan, Pak saya diintimidasi sama teman-teman mahasiswa suruh ngasih nilai bagus semua. Ya nanti nilainya saya hanguskan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai ada intimidasi, semua itu dinilai dengan keadaan atau kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Ya, jadi tidak boleh ada nilai-nilai yang fiktif seperti itu. Dan kemudian di bawah yang bertanda tangan adalah kepala desa. Ya, kemudian yang bagian 10 ini hasil kegiatan mahasiswa KKN. Ini adalah penilaian untuk laporan ya, penulisan gaya bahasa, perumusan masalah, tujuan manfaat program, isi laporan, kemudian waktu pengumpulan laporan setelah penarikan. Ini nanti dikosongi nilainya karena nanti yang mengisi adalah panitia sendiri. Seperti itu. Yang mengetahui adalah kepala LPPM-nya. Ya, jadi nanti dikosongi. Kemudian ini nanti yang kami isi adalah terakhir ya, sebelum setelah laporan jadi selesai dikirimkan ke kami, nanti ada Google Form-nya juga untuk mengumpulkan laporan. Ini nanti yang baru kami mengisi nilai setelah membaca laporan dari teman-teman. Kemudian ada lampiran selanjutnya. Yang lampiran bagian selanjutnya itu adalah berupa dokumentasi gambar-gambar dari program kerja ya atau foto kegiatan. Ya, jadi di sini semuanya masuk. Misalkan tadi saya sampaikan bahwa yang dianalisis adalah sejumlah anggota, tetapi misalkan Anda melaksanakan programnya itu ada 14 anggotanya padahal cuma 8. Ya berarti yang di sini bagian 1 kegiatan apa, 2 kegiatan apa, 3 kegiatan sampai dengan 14. Ya, jangan lupa ketika gambar itu bawahnya diberi keterangan ya, gambar apa, misalkan mahasiswa sedang melakukan perizinan seperti itu. Ya, jadi diberi keterangan bukan hanya gambar-gambar saja. Nah, yang di bagian bawah itu adalah dokumen kegiatan KKN. Ini yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Ini berisi surat-surat izin yang teman-teman melaksanakan selama KKN. Minimalnya itu adalah 1 ya surat izin pelaksanaan kegiatan itu kan masuk ke sini. Ya, itu dimasukkan. Oke, itu untuk lampirannya. Kemudian yang akan saya sampaikan kedua, ini di sini tidak ada, itu adalah tentang perihal tanda tangan dari LPPM ya, karena di lembar pengesahan ya di sini kan ada maaf bukan di lembar pengesahannya tetapi di lembar terakhir sendiri. Ini ada mengenai yang bagian ini ya. Jadi ketika teman-teman mengumpulkan laporan kepada panitia ya lewat Google Form yang nanti disampaikan yang akan dibuka juga nanti pada minggu menjelang penarikan, itu nanti tentu tanda tangannya yang kosong hanya tinggal kepala LPPM-nya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tanda tangan pengesahan seperti itu. Ya tentu kemungkinannya 2. Yang pertama kalau misalkan teman-teman mudah bertemu dengan dosen pembimbingnya dalam artian lokasi KKN teman-teman itu dekat dengan kampus, ya itu tentu gampang tinggal dicetak saja ya, dicetak kemudian tanda tangan selesai. Tetapi apabila lokasinya jauh dari kampus, ya kesulitan meminta tanda tangan DPL dengan cara bertemu ya berarti tanda tangannya nanti secara daring ya. Jadi kalau sudah ini dicetak, dimintakan tanda tangan ke lurah, kemudian scan dikirimkan ke DPL minta tanda tangan. Kalau sudah jadi lah baru sudah punya 2 tanda tangan dari DPL dan juga kepala desanya seperti itu. Ya. Kemudian nanti kalau sudah lengkap laporannya ya nanti akan kami upload juga di dalam
Google Drive dari KKN-nya. Dari Google Drive laporan-laporan KKN seperti itu. Yang seingat saya sudah pernah saya kirimkan ke teman-teman, yaitu Google Drive yang berisi laporan-laporan dari periode KKN sebelumnya, dari periode KKN 6 itu sudah pernah saya sampaikan. Tetapi memang untuk lampirannya sedikit berbeda seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya tentang pembuatan laporan. Iya Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau pelaporan individu, kita bekerja di lembaga, apakah itu juga nanti untuk tanda tangannya kepala desa, Pak? Nah, kalau untuk yang di tempat kerja, kepala desa diganti semua menjadi kepala Ke- kantor bisa Kepala, atau kepala HRD-nya. Jadi yang intinya mengawasi teman-teman selama KKN. Entah itu dari, berarti kalau di lembaga berarti diganti kepala sekolah, nggih, Pak? ya bisa kalau yang di sekolah berarti kepala sekolah. Seperti Oh, itu. nggih, Pak, nggih. Terima kasih. Ya, oke. Di sini ada 3 yang raise hand. Kita dari Nailil Muna dulu, silahkan. Oke Pak, izin bertanya tadi yang di matriks pelaksanaan kegiatan itu tadi kan ada 3 tanda tangan. Lah untuk yang KKN Mandiri itu diisi kepala sekolah, kemudian Ini mana ya. tadi Pak? Nah, yang itu. Oke, itu berarti kepala sekolah, Ye. kemudian koordinator mahasiswa itu berarti kita sendiri Pak. Ya, kalau yang individu berarti sendiri. Dan kemudian terakhir Kemudian baru, DPL. Ya, oke. seperti itu. Terus laporan mingguannya Pak, laporan mingguannya juga tanda tangannya kepala sekolah nggih. Ya, betul. Jadi memang nanti kepala sekolah tanda tangannya lumayan banyak seperti itu. Ya, Oh nggih. Terus izin bertanya lagi Pak, untuk kegiatannya itu loh Pak, untuk kegiatan program kerjanya itu, kalau tadi kan sudah disampaikan di form itu nanti, misalkan 1 pelatihan YouTube itu di ya. situ diberi keterangan program kerja literasi online. Mhm. Nah, itu apakah ada apa namanya batas misalnya literasi online itu membuat beberapa kegiatan 1 atau 2, kemudian prodi 2 atau bebas, Pak? Kemarin ketika disampaikan pada bagian pembekalan ya, jadi kita minimal literasi online 1, kemudian kebencanaan itu Nah, 1, sesuai prodi 1, dan juga kebutuhan lokasi 1. Ya, jadi kalau oh yang nggih. individu, KKN mandiri individu, ya dia minimalnya membuat 4, walaupun dia sendirian. Kemudian kalau yang mandirinya kelompok Oke. kecil, 2, 3 itu juga sama membuatnya 4. Tetapi kalau yang kelompoknya isinya 5 orang, ya berarti kegiatannya harus 5. Seperti itu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. ya, ya. Kemudian yang resen lagi Retno Tri Triasvi ya, dipersilahkan. Perkenalkan nama saya Tanti Asfi dari kelompok 9. Izin bertanya sebelumnya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf untuk lembar pertama tadi saya kurang mendengar dengan jelas. Apakah lampiran pertama ini itu untuk setiap mahasiswa Bapak? Oh, yang ini ya, validasi daftar Iya, kehadiran. Ya, iya. ini untuk setiap mahasiswa. Terus untuk tanda tangannya itu koordinatornya itu desa atau mahasiswa ya Pak? Koordinator di sini berarti ketua kelompok ya. Soalnya di sini saya masih menggunakan format lama di mana ketua kelompok itu namanya masih koordinator. Jadi kalau teman-teman membaca di pedoman ini ada kata-kata koordinator, itu yang dimaksud adalah ketua kelompok. Iya baik. Terus untuk lampiran 9, itu tadi kan yang mengisi adalah petugas desa yang sering berkomunikasi atau pengawas kita Ya, di desa. ya. Nah, itu kita mintanya
tanda tangannya online atau offline ya Pak? Nah, itu tergantung dari kepala desanya. Di laporan yang kemarin saya terima ada yang tanda tangannya basah. Basah itu dalam artian bertemu gitu ya, terus minta tanda tangan. Iya. Ada juga yang mahasiswa itu sudah terlanjur pulang. Ternyata ada revisi perbaikan, ya itu ngisinya daring. Tetapi ingat harus apa namanya disesuaikan lah dengan lokasinya seperti itu. Kalau memang bisa ke desa ya mending ke desa mintanya nilai dan juga tanda tangannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ye. Ya, untuk yang raise hand satu kali lagi, Dian Siti Rahma dipersilahkan. Silakan Dian Siti Rahma, suaranya tidak terdengar. Pak. Halo? Yang ini dengar nggak Pak? Ya, dengar. Oh iya. Pak, untuk yang KKN mandiri individu itu kan penerjunannya tidak didampingi dengan dosen ya Pak. Sedangkan tadi kan lampirannya ada yang kegiatan yang pendampingan dosen itu gimana Pak? Kita diisi apa enggak? Oke, untuk kegiatan mana tadi? Ini ya. Nggih. Ya, itu bisa juga komunikasi secara daring non formal. Jadi misalkan via WhatsApp seperti itu, konsultasi via WhatsApp. Ya, jadi tentang apa gitu ditulis di sini bisa. Kalau yang kayak gini nih Pak kan, ini nanti dimasukkan di situ nggak Pak? Ini kan Wajib. kita. Kegiatan ini wajib masuk sini Oh semua. nggih. Jadi dari awal kita Zoom pertama itu sampai Iya. sini ya Pak nggih. Oh nggih, Iya. nggih. Matur suwun Pak Chandra. Iya. Maaf Pak Chandra, saya itu kan dosennya itu kan sama Bu Dwi Asih, Iya. KRS-nya kemarin. Tapi DPL-nya kan saya sama Pak Chandra ya. Berarti saya tanda tangannya sama Pak Chandra ya Pak. Iya, sesuai dengan pembagian kelompok ya. Soalnya untuk pengambilan KRS itu untuk saat ini sistemnya masih formalitas. Jadi memang sedang coba dibangun. Insya Allah pas periode ke depan itu sudah bisa dosennya sesuai dengan yang mahasiswanya. Tetapi untuk saat ini masih formalitas Oh nggih. yang di KRS. Nggih, matur suwun Pak Chandra. Iya. Oke, kita sekarang masuk ke kolom chat dulu ya sebelum lanjut lagi yang raise hand. Ya, di sini di kolom chat yang pertama izin tanya jika programnya itu adalah program TPQ berlangsung harian. Ya, berarti kalau seperti itu bagaimana? Apakah harus foto tiap hari dimasukkan? Kita kembali kepada sini ya, lampiran program kerja yang berupa foto itu sebaiknya untuk gambar dengan keterangan sama jangan lebih dari 3. Jadi contoh pelaksanaan kegiatan ya itu cukup maksimal 3 aja biar nggak terlalu banyak. Ya, jadi misalkan di sini misalkan pengajaran TPQ ya berarti pengajaran TPQ-nya ya maksimal 3 gambar saja yang dimasukkan seperti itu. Jadi tidak perlu masuk semua tiap hari masuk itu enggak. Dan ketika mengambil gambar ini saran saya itu sebaiknya cari angle atau sisi yang berbeda. Ya, misalnya kegiatan foto yang pertama dari belakang, foto depan. Foto yang kedua juga dari belakang, foto depan. Foto yang ketiga dari belakang, foto depan. Ya itu sebaiknya geser-geser fotonya gitu. Jadi misalkan foto yang pertama itu foto yang berbicara, foto yang kedua berarti foto peserta, misalkan seperti itu. Ya, jadi jawaban saya itu ya untuk foto itu tidak perlu tiap hari, tetapi maksimal untuk kegiatan yang sama dalam satu program itu cukup 3 foto. Seperti itu. Ya. Kemudian yang chat selanjutnya izin bertanya kalau ada 2 lokasi atau desa buat laporannya bagaimana sendiri-sendiri atau jadi satu. Ya ini karena ada case khusus Kebumen itu memang dari Bapedanya minta 2 desa. Nanti silahkan konsultasi langsung dengan apa namanya DPL-nya gitu ya. Tetapi untuk saat ini memang harus membuat 2 laporan. Ya, jadi laporan untuk desa A itu sendiri, desa B
itu sendiri. Seperti itu. Tetapi sedang apa namanya nanti untuk lebih jelasnya silakan tanya ke DPR-nya langsung. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan. Izin Bapak boleh nanti dikirimkan filenya. File panduan sudah saya kirim ke grup mandiri sudah ada, grup reguler juga sudah ada. Misalkan jenengan kok belum bisa buka, silakan japri saya nanti saya kirim filenya secara langsung. Ya, terus bawah lagi LPPM itu siapa? Itu sudah ada ya di sini sudah ada namanya ini sudah yang terakhir ya atau yang sampai sekarang masih aktif. Jadi yang digunakan nanti namanya kalau LPPM adalah ini. Seperti itu. Oke, kolom chat ada lagi tidak? Oh, sudah 3 pertanyaan. Sekarang kita yang ke resen lagi. Yang Bu Futi Hatun dipersilahkan Bu bertanya. Bu atau Mbak ini? Boleh. Oh, iya. Terima kasih Pak Chandra atas Ya. waktunya. Saya Fatihah Nasihah dari kelompok 7 dari Demak. Izin bertanya, itu ada laporan yang mingguan. Kita kan diterjunkan dari tanggal 20 Februari ya, sudah melewati 2 minggu. Jadi kita laporannya itu harus minggu ketiga apa kita masukkan di minggu pertama, kita geser gitu. Kalau Yang di blog tadi, yang dimaksud. yang ada blog minggu 1, 2, 3 kegiatan itu kan dari penarikan atau apa Nah. tadi. Oh, ini ya. Jadi di situ ada 1, 2, 3. Ya. Ya itu sesuai dengan programnya. Yang di Jadi blog. misalkan programnya itu memang dimulainya Ya, dari oke. minggu kedua ya berarti dari minggu kedua dan ketiga. Soalnya kan ada juga minggu pertama itu mayoritas digunakan untuk survei. Jadi umumnya dan Iya. kegiatan itu dihitungnya mulai dari survei sampai dengan terakhir. Kalau kegiatan diakhiri dengan pelaksanaan ya berarti sampai pelaksanaan. Tapi kalau kegiatan diakhiri sampai ada apa namanya rapat evaluasi lah itu juga dimasukkan. Ya. Dan Untuk kami kan agak terlambat. Oh, minggu pertama Agak itu dihitung dari ya. penerjunan. Maksud saya gitu. Oh gitu. Ya, Iya. jadi yang menjadi minggu pertama itu adalah penerjunan. Jadi jumlah minggu di sini itu akan berbeda antara Oke. teman-teman yang KKN-nya itu di luar Semarang dan teman-teman yang KKN-nya di Kota Semarang. Soalnya Kota Semarang itu mulainya sebelum pemilu, sedangkan yang luar Semarang itu setelah pemilu ya. Jadi jumlah minggunya pasti berbeda. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Chandra Ya. waktunya. Oke, ini ada yang bertanya lagi di kolom chat. Izin bertanya untuk tanggal penerjunan tanggal berapa. Ini berarti kemungkinan mandiri ya. Nanti mandiri saya tuliskan di grupnya ya tentang tanggal-tanggal penting gitu ya. Penerjunannya kapan, itu nanti akan saya sampaikan juga. Oke, dicek lagi lampiran 9 yang KKN-nya di tempat kerja itu penilaiannya tetap dari desa atau pengawas tempat kerja ya. Tadi sudah terjawab itu bahwa yang menilai adalah pengawas di tempat kerjanya. Ya. Kemudian yang berbeda lagi ya antara KKN periode ini dan periode sebelumnya. Yang periode ini nilai itu dimasukkan ke dalam laporan. Lembar penilaiannya ini semua masuk ke dalam laporan. Jadi kalau teman-teman dan kami setiap arsip laporan KKN bebas diakses oleh siapa saja. Jadi biar tidak malu dengan adik-adiknya, ya masih ada waktu 2 minggu, silakan dimaksimalkan pelaksanaan KKN-nya. Jangan sampai apa namanya nilainya kurang maksimal nanti dilihat dengan adik-adiknya seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mohon maaf Bapak, Ya. dalam melakukan kegiatan KKN terkadang kami itu sudah terlanjur tidak memakai alma mater maupun jaket. Jadi terkadang dokumentasi itu kita itu tidak memakai seragam tersebut. Ya, kalau masalah alma mater ketika kegiatan itu
Walaupun ya sebetulnya gini, saya punya dua jawaban. Yang pertama, jawaban saya sebagai panitia. Kalau sebagai panitia ya sebaiknya ketika ada kegiatan pakai alma mater atau jaket. Kegiatan indoor pakai alma mater, kegiatan outdoor boleh pakai jaket, misalkan seperti itu. Tetapi kalau jawaban saya sebagai eh, dosen pembimbing lapangan, dosen saya kan juga sebagai dosen pembimbing lapangan, jawaban saya ya kita juga harus realistis ya. Atribut teman-teman cuma dua, yang satu alma mater, satu jaket. Kalau kegiatannya tiap hari masa yang mau dipakai terus kan ya kasihan tamunya kan gitu. Jadi ya kita realistis saja seperti itu. Misalkan kegiatan itu tidak, apalagi sekarang kan sedang musim hujan ya. Kalau misalkan basah gitu besok ada kegiatan mau dipakai ya tidak bisa. Tetapi saran saya Betul, Pak. ya selama teman-teman kegiatan KKN, terutama kalau kegiatannya itu berpergian, selalu sedia tas kresek double. Jadi begitu hujan, pakai jas hujan, alma mater dan jaketnya dimasukkan kantong kresek double aman. Jadi tidak kuyup dan modelnya jangan jangan apa ya berani nantang hujan kelihatannya gerimis. Nggak mau minggir dulu ganti alma maternya gitu nggak mau, tetapi 3 menit tiba-tiba mabres gitu ya. Jadi lebih baik ya itu tadi ya. Bukan sedia payung sebelum hujan ya sedia kantong kresek double sebelum hujan gitu ya. Ya mungkin itu ada lagi yang mau bertanya silahkan Bu Futi Ya, Hatun tanya lagi monggo. tambah satu lagi. Untuk lembar pengesahan kita scan boleh enggak Mas? Kemarin kan kalau kita minta tanda tangan dari kepala desa, nggak mungkin kita hanya file kan, harus di print Iya. kemudian tanda tangan basah stempel gitu. Mm-mm. Kalau kemarin solusinya itu adalah mahasiswa tetap ngeprint semua. Ngeprint semua, kemudian dimintakan tanda tangan. Setelah dapat tanda tangan, kemudian izin untuk di scan yang lembar pengesahannya ini di scan. Kemudian misalkan DPL-nya itu tidak di lokasi, berarti mintakan tanda tangan daring misalkan gitu ya. Lah habis itu baru dikumpulkan. Jadi ketika meminta tanda tangan pengesahan, ini tergantung dari kelurahannya ya. Beberapa kelurahan itu mau dia tanda tangan dalam posisi draft. Jadi belum dijilid. Itu beberapa mau. Tetapi kalau ada apa namanya kelurahan atau tempat kerja yang katakanlah dia hanya mau tanda tangan kalau sudah berbentuk jilid, ya berarti kepala desa tanda tangannya terakhir. Ya, tanda tangan terakhir. Tapi setelah kepala desa tanda tangan, teman-teman izin untuk difoto misalkan. Ya, halaman pengesahannya difoto. Kemudian semua yang ada tanda tangan kepala desanya juga izin untuk difoto sebelum diserahkan ke kepala desanya. Nah, nanti di soft copy-nya teman-teman itu tinggal ditumpuk dengan foto tersebut. Tapi ya ketika moto tuh kalau bisa fotonya tuh jejak gitu loh. Jadi apa ndak miring gitu tapi jejak. Jejak itu bahasa Indonesianya apa ya? Tegak ya. Jadi motonya tuh tegak. Jadi nggak misalkan miring gitu nggak, tapi harus tegak. Motonya apa? Tegak gitu. Potret, Pak. Ya, Potret. soalnya biar ndak Potret, miring-miring. Pak. Beberapa apa namanya? Contoh ketika kemarin menerima slip pembayaran mahasiswa itu ada yang motonya kebalik, ada yang tegak, ada yang berdiri tidur, ada yang miring. Itu sampai gemes saya tuh bacanya pengen tak kasih apa namanya penghargaan buat yang fotonya paling bagus saya sampai mikir gitu ya. Jadi Eh, sekali lagi kalau misalkan tidak bisa di scan mau difoto boleh, cuman dengan catatan motonya itu harus tegak seperti itu ya, dan kotak jangan trapesium kertasnya kayak ya, gitu. kalau ini kan banyak tanda tangan kepala desa ya, Mas. Hmm. Seandainya kepala desanya tadi seperti yang jenengan ngendikan harus minta yang diprintkan semua ya memang Ya harus harus diprintkan, terus yang kita masukkan di file harus di-scan gitu. ya. Oh Jadi gitu. tinggal ditumpuk dengan foto yang sudah ditantangankan gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Andrea. Ye. Oke, selanjutnya Bu Sukma bertanya. Bu apa Mbak ini? Oh ya, Misi Bapak izin bertanya. Ya. Untuk yang lampiran 5, bagian matriks pelaksanaan kegiatan KKN itu maksudnya bagaimana ya Bapak? Lampiran Boleh diulang? 5. Ya,
yang matriks pelaksanaan kegiatan KKN. Ya, ini sebetulnya hanya rangkuman dari yang lampiran 2 kalau tidak salah tadi ya. Lampiran lampiran 2 ini kan pelaksanaan minggu berapa seperti itu. Ya, di sini adalah mirip sebetulnya, cuman bedanya tanpa uraian panjang. Jadi cuma langsung pelaksanaannya kapan, berarti totalnya ya. Dan di sini juga perlu dicantumkan semua proker juga. Jadi ini bisa dikatakan semacam jadwal kegiatan teman-teman KKN. Karena di sini yang tanda tangan DPL tanda tangan, kepala desa tanda tangan, berarti intinya apa? Intinya adalah menunjukkan bahwa kepada kepala desa dan juga DPL bahwa pelaksanaan kegiatan teman-teman itu seberapa panjang. Soalnya kalau di yang bagian atas, ya, yang bagian atas ini kan dia bisa dikatakan kompleks ya, ada analisis dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang bagian bawah ini tadi bisa dikatakan lebih simpel karena hanya berupa kegiatannya apa, kemudian pelaksanaannya kapan. Gitu. Oh iya, perlu saya tambahkan bahwa tadi saya salah mencapaikan ketika lampiran 2 ini ya. Ini yang dianalisis tidak semua, tetapi yang ada di dalam bab 3 teman-teman. Ya, jadi yang di sini. Yang di sini itu adalah yang dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu. Ya, jadi yang dimasukkan ke Oh, dalam ya, jadi kalau di atas menuliskan ada 8 program, di sini juga 8. Tetapi kalau yang di bagian bawah ini tadi, ini adalah semua. Jadi termasuk yang tidak dianalisis juga masuk. Ya, di situ bedanya. Ya. Jadi kalau misalkan di lampiran bawah sini tadi kegiatannya ada 14 kegiatan, berarti juga di lampiran 5 ada 14 kegiatan seperti itu. Ya, soalnya kan kadang ada kegiatan yang tidak bisa kita analisis, misalkan senam pagi gitu kan susah kita analisisnya. Ya akhirnya apa ya, cuma masuk ke sini saja, tidak perlu dianalisis, tetapi ada dokumentasi seperti itu. Walaupun sebetulnya senam pagi kalau mau dianalisis juga bisa sih. Tujuannya adalah untuk menyadarkan, meningkatkan kesehatan masyarakat, misalnya itu juga bisa dianalisis. Ya, intinya sesuai dengan kepinginan teman-teman. Oh ya, satu saya tambahkan lagi, titip pesan buat teman-teman anggota, karena di sini yang dianalisis itu jumlahnya adalah sejumlah dengan anggota, supaya mempermudah tugas sekretaris dan laporan itu biar bisa cepat cepat apa ya cepat dikumpulkan. Itu teman-teman anggota diminta masing-masing itu menganalisis satu program gitu ya. Jadi nanti tinggal digabung jadi satu bab 3-nya. Ya, jadi ya ini ya. Jadi tiap-tiap orang, tiap-tiap anggotanya membuat satu seperti itu. Nanti kalau sudah jadi semua yang bab 3 bagian programnya nanti dikumpulkan ke sekretarisnya menjadikan satu seperti itu. Soalnya kalau semuanya dipasangkan ke sekretaris ya nanti kayak beberapa contoh kemarin ya, laporannya itu sudah dua bulan ya, 2 bulan pasca KKN itu masih belum dikumpulkan gitu. Ya, sudah cukup menjawab. Oh iya Bapak, ya untuk itu sudah. Terus saya izin tanya lagi untuk yang lampiran 6 mengenai format buku catatan dosen mahasiswa KKN. Itu Nih, yang ngisi kita ya Pak? iya, yang mengisi teman-teman. Nanti yang Terus itu untuk tanda ya, untuk tanda tangannya itu tanda tangan basah. terserah dengan DPL-nya. Kalau DPL-nya bisa basah ya basah, tetapi kalau DPL-nya minta daring ya tanda tangan daring. Di sini karena di sini judulnya adalah buku catatan dosen dan mahasiswa, berarti ini hanya khusus untuk yang bimbingan DPL dan juga monitoring saja. Tapi kalau misalkan tamu dari kelurahan ke posko, lah itu enggak perlu masuk ke sini. Seperti itu. Oke, berarti misalnya Pak kan kemarin kita udah ada kunjungan DPR 1 kali dan monitoring. Ya. Itu berarti menyusul dong Pak laporannya, apa gimana?
Untuk yang monitoring kan tidak perlu tanda tangan. Cukup yang DPL saja yang harus ada tanda tangannya. Seperti itu. Oke, Begitu? Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya yang raise hand lagi, Lailatul Munah, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Chandra. Ini mau menanyakan mengenai deadline dan juga apa ya waktu untuk koreksinya itu nanti apakah ada waktunya juga, Mas? Ya, di lembar penilaian kami untuk waktu pengumpulan laporan itu adalah 2 minggu setelah penarikan. Lebih dari itu nilainya tidak maksimal nanti gitu. Dan yang nomor 2, pembuatan sertifikatnya nanti juga ikut terlambat. Nah, di sini ada, ya ini ya waktu penyerahan laporan itu diserahkannya adalah 14 hari nanti secara online. Jadi nanti kalau sudah penarikan sudah selesai, nanti ada Google Form-nya yang untuk mengumpulkan laporan seperti itu. Ya, soalnya nanti syarat untuk sertifikatnya keluar adalah ada laporannya. Jadi kalau satu kelompok belum mengumpulkan laporan, ya berarti satu kelompok itu belum bisa dapat sertifikat semua. Sertifikatnya online sih. Ya, nanti online kami beri linknya, link per kelompok, nanti silakan diunduh sendiri, seperti itu. Soalnya kalau kita ngeprint terus kemudian lokasinya misalkan di Boyolali kan nanti kita harus ngirim juga kan. Susah, repot, lebih baik kita online. Nanti teman-teman yang di Boyolali misalkan bisa ngeprint sendiri kalau butuh dicetak seperti itu. Berarti untuk waktu 2 minggu bisa untuk komunikasi sama DPLJ, Pak Mas, untuk koreksian seperti Ya. itu. Tapi kemarin iya. itu ada juga yang ketika penarikan laporan sudah selesai itu ada. Jadi dulu ketika penarikan itu laporan sudah jadi, saya pas narik itu sudah disodori laporan jadi. Jadi saya ketika penarikan bisa tanda tangan basah. Saya dulu itu lokasinya jauh di Cilacap kan nggak mungkin mahasiswa ke kampus kan nggak mungkin. Jadi opsinya kan cuma bisa tanda tangannya kan online. Tetapi ketika penarikan, alhamdulillah mahasiswa saya itu laporannya sudah selesai. Jadi ketika penarikan bisa sekaligus saya tanda tangan basah seperti itu. Ini nanti soft file gimana, Mas? Iya, nanti kumpulkannya terakhir ke panitia atau ke LPPM itu dalam bentuk soft seperti itu. Oke. Terima kasih waktunya, Mas. Ya. Oke, ke kolom chat lagi. Ada yang bertanya, di tempat kerja yang penilaiannya itu adalah pengawas di tempat, betul. Untuk data tadi sudah dijawab. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah kita bisa selesai lebih awal dari jadwal karena di jadwal maksimal sampai jam 9 ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan nanti mungkin ke depannya misalkan besok baru ingat mau tanya apa bisa japri ke saya secara langsung dan saya yakin teman-teman juga sudah ada nomor saya. Untuk form dari bukan form ya, draft dari contoh laporan periode sebelumnya itu kalau mau jadi referensi boleh, tetapi memang beberapa formatnya berbeda dari pedoman yang sekarang seperti itu. Jadi kami dari panitia juga melakukan evaluasi kira-kira apa sih yang perlu diubah, ditingkatkan dari format. Jadi memang formatnya berbeda seperti dari yang kemarin. Kalau sudah ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan malam hari ini saya cukupkan ya dari sharing-sharing pembuatan format laporan. Saya mewakili panitia KKN juga kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada banyak kekurangan. Dan karena kita menjelang Ramadan, saya juga mewakili teman-teman panitia KKN mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang akan menjalankan ibadah puasa.
Dan kami juga mohon maaf apabila dalam kegiatan KKN ini panitia ada beberapa hal yang kurang enak di hati teman-teman. Seperti itu. Sama-sama. Ya, Sama-sama, Pak. ya. Seperti itu dari saya ya. Pertemuan malam hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. kasih, Bapak. Iya. Terima kasih, Mas Terima Chandra. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.